Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana reward di perusahaan Grab. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja ini. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naila Nurdela Rifa dengan NIM C1B023109 berasal dari kelas R002 Prodi Manajemen. Baik, pertama-tama kita harus mengerti dulu konsep dari manajemen kinerja. Jadi, manajemen kinerja adalah proses yang sistematis untuk memastikan bahwa semua karyawan itu bekerja secara optimal dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa mencapai kinerja terbaik melalui kontribusi maksimal dari setiap individu. Kemudian, fokus utamanya yang pertama adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja membantu menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan perusahaan. Jika setiap orang tahu apa yang harus dilakukan, maka organisasi bisa lebih cepat mencapai targetnya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan potensi karyawan. Proses ini bukan hanya tentang menilai, tetapi juga untuk membantu karyawan tumbuh. Misalnya jika seorang karyawan itu belum mencapai target karena kurang keterampilan, maka perusahaan bisa memberikan pelatihan, gitu contohnya. Kemudian untuk reward ini sendiri, definisinya ialah suatu bentuk apresiasi dari perusahaan terhadap karyawan atas kontribusi atau hasil kerja mereka yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi. Ketika karyawan merasa dihargai, maka mereka akan bekerja dengan lebih semangat dan maksimal. Kemudian untuk meningkatkan keterikatan, karyawan yang mendapatkan reward akan merasa perusahaan peduli sehingga lebih loyal dan termotivasi untuk memberikan kerja yang terbaik. Kemudian meningkatkan motivasi lalu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jenis reward ini ada dua. Yang pertama adalah finansial atau berupa uang, yakni contohnya bonus dan insentif. Lalu untuk non-finansial atau bukan berupa uang, misalnya pengakuan, promosi, dan fasilitas tambahan. Banyak orang yang salah mengartikan antara reward dan kompensasi, padahal keduanya jelas berbeda apabila kita analisis. Untuk kompensasi, itu adalah imbalan dasar atas pekerjaan dan sifatnya itu wajib. Contohnya seperti gaji dan tunjangan. Sementara untuk reward adalah penghargaan atas kinerja lebih dan sifatnya opsional. Contohnya bonus dan insentif. Jadi, kompensasi adalah hak karyawan, sedangkan reward adalah bentuk terima kasih tambahan karena mereka bekerja dengan luar biasa. Masih membahas konsep, di sini akan dibahas mengenai manajemen kinerja dan pembayaran berbasis kinerja. Sistem ini memberikan imbalan, baik finansial maupun non-finansial berdasarkan hasil kerja seseorang. Keuntungan sistem ini yang pertama, itu meningkatkan motivasi. Karyawan akan terdorong untuk bekerja lebih baik karena tahu hasil kerjanya akan dihargai lebih. Kedua, meningkatkan akuntabilitas. Karyawan akan merasa bertanggung jawab karena ia tahu hasil kerjanya akan dievaluasi secara adil. Ketiga, imbalan sesuai kinerja. Karyawan yang lebih berprestasi, hasilnya pun atau rewardnya itu mendapatkan yang lebih banyak. Sedangkan yang belum mencapai target itu akan mendapat bimbingan atau pelatihan. Baik, untuk contoh penerapan reward ini, saya akan contohkan dari perusahaan Grab. Namun, sebelumnya saya akan terlebih dahulu memperkenalkan perusahaan Grab ini. Perusahaan Grab adalah perusahaan yang berasal dari Singapura yang memulai dengan menawarkan layanan transportasi online. Grab juga telah beroperasi di sejumlah negara Asia termasuk salah satunya Indonesia. Jadi penerapan reward untuk perusahaan Grab ialah berupa bonus hari raya. Maret 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan imbauan agar para aplikator termasuk Grab memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online. Imbauan ini disampaikan agar para pekerja juga bisa merasakan manfaat ekonomi menjelang Idul Fitri, sehingga membuat Grab mengumumkan akan memberikan bonus hari raya atau BHR kepada para pengemudinya menjelang Idul Fitri 2025. Hanya driver yang memenuhi kriteria tertentu yang akan mendapatkan bonus, yaitu aktif menerima dan menyelesaikan order dalam periode evaluasi, mematuhi pedoman komunitas dan tidak memiliki pelanggaran,
memiliki rating pelanggan yang baik, dan penilaian ini dilakukan secara otomatis oleh sistem internal Grab berbasis data selama 12 bulan terakhir. Tujuan utama dari pemberian bonus hari raya ini ialah untuk mengapresiasi loyalitas dan dedikasi para pengemudi yang aktif dan menjaga kualitas pelayanan kepada konsumen. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memberikan dukungan finansial tambahan kepada para mitra menjelang hari raya sebagai bentuk empati dan kepedulian dari perusahaan. Langkah ini sejalan dengan dukungan dan dorongan dari Presiden RI agar perusahaan berbasis aplikasi memberikan insentif yang layak kepada para pengemudinya, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Besaran bonus yang diberikan itu bervariasi tergantung pada jenis layanan dan tingkat kontribusi pengemudi. Untuk pengemudi roda 2 atau Grab Bike, bonus yang diberikan berkisar antara Rp50.000 hingga Rp850.000. Sementara untuk pengemudi roda 4, bonus yang diberikan berkisar antara Rp50.000 hingga Rp1.600.000. Sistem seperti ini dirancang untuk memberikan penghargaan proporsional di mana driver yang menunjukkan performa kinerja yang lebih tinggi akan menerima bonus dalam jumlah yang lebih besar pula. Setelah saya jelaskan mengenai konsep dan penerapan reward di perusahaan Grab, saya akan menganalisisnya. Yang pertama itu, dalam konsep manajemen kinerja, reward didefinisikan sebagai bentuk apresiasi atau pengakuan atas kontribusi nyata yang diberikan oleh karyawan. Nah, dalam kasus Grab ini, pemberian bonus hari raya kepada pengemudi merupakan wujud konkret dari pengakuan ini. Karena Grab tidak memberikan bonus secara merata kepada semua pengemudi, melainkan hanya kepada pengemudi yang aktif bekerja dan menunjukkan performa baik sebagaimana saya jelaskan pada kriteria tadi. Artinya, bonus ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang benar-benar terjadi, bukan sekedar formalitas. Nah, pemberian bonus hari raya on Grab ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bantuan finansial semata, tetapi apabila dipandang lebih jauh, merupakan alat strategis untuk meningkatkan motivasi dan keterikatan antar pengemudi. Dengan memberikan reward berdasarkan performa aktif dan kontribusi selama periode, itu Grab mendorong mitra untuk terus menunjukkan kinerja terbaik mereka. Ini memberikan tanda yang kuat bahwa usaha keras mereka itu tidak akan diabaikan, sehingga akan menumbuhkan semangat kerja dan loyalitas terhadap pekerjaan mereka. Ketika pengemudi itu merasa dihargai, mereka lebih terlibat secara emosional dalam pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan demikian, reward berfungsi bukan hanya untuk meningkatkan motivasi individu, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pencapaian tujuan operasional Grab. Analisis selanjutnya, nah dalam kasus Grab ini, bonus hari raya itu kan bukan termasuk dalam kompensasi karena ia bersifat opsional dan tentu saja kelihatan dari namanya, yakni bonus hari raya. Dan pemerintah serta perusahaan itu juga menegaskan bahwa ini bukan tunjangan hari raya yang sebagaimana termasuk dalam kategori kompensasi, melainkan ini adalah bonus yang jumlahnya disesuaikan dengan kinerja driver Grab. Dan bonus hari raya yang diberikan Grab merupakan bentuk pembayaran berbasis kinerja, karena hanya diberikan kepada pengemudi yang memenuhi kriteria performa tertentu. Hal ini secara langsung meningkatkan motivasi, karena driver Grab tahu bahwa hasil kerja mereka akan diakui secara nyata. Selain itu, sistem ini juga mendorong akuntabilitas, karena setiap pengemudi itu bertanggung jawab kepada performanya sendiri yang tercatat dalam sistem. Ketika imbalan seperti bonus ini diberikan secara proporsional dan adil sesuai kinerja mereka, maka kepercayaan terhadap sistem akan meningkat dan mendorong budaya kerja yang sehat dan kompetitif. Jadi, setelah saya jelaskan mengenai konsep, kemudian penerapan reward di perusahaan Grab, dan juga analisis saya, yang dapat saya simpulkan ialah pemberian bonus hari raya oleh Grab mencerminkan penerapan reward yang sesuai dengan prinsip manajemen kinerja. Reward ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi pengemudi, sekaligus meningkatkan motivasi, akuntabilitas, dan keterikatan. Dengan imbalan yang adil dan berbasis kinerja, Grab berhasil mendorong kinerja pengemudi dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Baiklah, semoga yang telah saya sampaikan ini berguna untuk rekan-rekan yang telah menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.